Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya, Frater Romario Romulus, dalam renungan harian Sabtu 10 Oktober dengan judul Iman dan Perbuatan. Seseorang yang percaya adanya sebuah harta karun di sebuah pulau akan merakit sebuah perahu dan rela mendayung mengarungi lautan untuk tiba di pulau itu, kemudian menggali hingga menemukan harta karun itu. Ilustrasi ini sekedar menyadarkan kita bahwa kepercayaan selalu diwujud nyatakan dengan usaha, dengan tindakan, dan dengan perbuatan. Dalam bacaan pertama, Paulus hendak menjelaskan bahwa melakukan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang dari dosa. Keselamatan adalah anugerah dari Allah yang diperoleh berkat iman kepercayaan akan Yesus Kristus. Kalau begitu, muncul pertanyaan, mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Dalam bacaan pertama kemarin, Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat berfungsi menunjukkan keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia. Dengan hukum Taurat, orang tidak dapat berpura-pura bahwa dirinya tidak berdosa atau tidak tahu bahwa yang dilakukannya ternyata adalah dosa. Dengan demikian, hukum Taurat mengurung orang dalam kesadaran akan belenggu dosa yang mengikat mereka. Saudara-saudari yang terkasih, fungsi lain dari hukum Taurat ialah sebagai penuntun agar orang-orang tetap terarah kepada Allah dan kepada kebenaran sampai janji Allah terpenuhi. Hukum Taurat tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan, tetapi dapat menuntun orang untuk mencari dan menemukan keselamatan. Fungsinya sebagai penuntun berhenti dengan datangnya Kristus sebagai Sang Pemberi keselamatan. Syarat bagi setiap orang untuk selamat adalah memiliki iman akan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjunjung tinggi ibunya, Maria, sebagai tokoh dan teladan yang unggul dalam beriman. Yang berbahagia sebagaimana dikatakan oleh Yesus, tidak lain dan tidak bukan adalah bundanya sendiri, yang senantiasa mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Dalam kitab suci, kita dapat melihat keseluruhan perjalanan hidup Maria yang selalu setia mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Maria telah membuktikan bahwa beriman selalu membutuhkan relasi yang terwujud dalam tindakan nyata. Saudara-saudari terkasih, iman selalu membutuhkan perwujudan lewat perbuatan, sebagaimana dikatakan oleh Santo Yakobus. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Beriman harus disertai tindakan nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas iman. Misalnya, adalah wajar bagi saya sebagai seorang beriman masuk dan beribadah di gereja. Saya mengajak saudara sekalian untuk menyadari bahwa sebagai orang percaya, serentak pengikut Kristus, kita harus senantiasa menunjukkan iman kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Ketulusan kita dalam
menjalankan misi dan dalam doa harian, dalam bekerja, dalam bertutur kata dan bersikap baik, hendaklah menjadi ungkapan bahwa kita beriman pada Tuhan. Kita berbahagia karena kita melakukan kebaikan dan kebenaran sebagai bukti bahwa kita mengamalkan iman. Semoga demikian. Amin.